Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Miftahul Huda Bojonegoro, yang terhormat Kepala SMA IT Miftahul Huda Bojonegoro, yang terhormat Kepala SMP Terpadu Miftahul Huda Bojonegoro, dan yang saya banggakan narasumber yang pada hari ini telah hadir. Dan tidak lupa seluruh siswa-siswi serta santriwan-santriwati Pondok Pesantren Miftahul Huda yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara Smart Motivation yang akan dipandu oleh sang motivator handal yang sudah hadir bersama kita, Bapak Henry Chandrayana, Magister Ilmu Komunikasi. Nanti kita akan mendengarkan motivasi-motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa minha talabul ilmi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da rasulah ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'at hingga kita sekalian
Yayasan Miftahul Huda, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, salam hormat dan cinta serta rindu kami untuk guru kami, kiai kami, senior kami, Al-Ustaz Muhammad yang terhormat, hafizahullah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Salam hormat untuk para head of, kepala sekolah, SMA, SMP, nanti ada perguruan tinggi juga mungkin insya Allah, pesantren tahfidz Miftahul Huda. Saya sudah membayangkan para sesepuh yang hadir hari ini. Allahu yahfazukum jami'an wa ahibati fillah. 2 jam ke depan tim kami di protokoler kenegaraan, Mbak Vera dan juga tim dari Istana Bogor, mereka sudah standby sejak pukul 8.30 sampai nanti selesai. Suara antum hari ini, wahai anak-anakku, santri-santriku, para guru yang terhormat, suara Anda hari ini yang akan mendengarkan bukan hanya orang Tasikmalaya. Melalui satu alat yang kami bawa, Kementerian Informasi dan Komunikasi, mereka sudah deal bahwa suara Miftahul Huda dari Bojongkoneng, Bojong Asih, Tasikmalaya hari ini akan didengarkan oleh hampir 85.000 pendengar dari Sabang sampai Merauke. Maka hari ini saya mohon kerjasama Anda, kita jaga bendera Miftahul Huda ini dengan baik. Saya ulangi sekali lagi, saya mohon kerjasama antum semua, kita jaga nama Bojongkoneng, nama Bojong Asih. Karena apa? Suara dan alam Bojong Asih ini yang harus merasakan bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi all of our people. Semuanya harus merasakan gaung syiar kalimat Allah Azza wa Jalla. Karena Anda semua nanti akan terlahir dari rahimnya Miftahul Huda. You akan tampil kepakan sayap antum yang akan hiasi langit Nusantara. Bukan saya orang Pamijahan asli, tapi suatu saat yang akan mewarnai negeri ini adalah generasi-generasi Miftahul Huda yang di depan kami hari ini. Amin. Maka bismillah. Judul di belakang yang muncul di banner ini adalah Smart Motivation, bukan public speaking. Kalau tulisan di belakang public speaking berarti bakal diajarkan cara pidato. Kalau ditulis di belakangnya cara pidato yang baik, pasti Anda banyak yang deg-degan hari ini. Karena tidak menutup kemungkinan di segmen kelima ketika Mbak Vera mengatakan Pak Happy standby, berarti earphone yang kami keep hari ini akan menunjuk ke satu di antara Anda. Tidak menutup kemungkinan di segmen ketiga atau segmen kelima nanti ada segmen bukan saatnya saya yang bicara terus sampai selesai. Nanti ada momen mungkin Anda yang akan bicara maju ke depan. Mulai pasti deg-degan kayak gini ya. Kalau udah kayak gini, antum tahu 180 orang kemarin pagi di STIT Az-Zahra. Para dosen hadir, para mahasiswa hadir, mahasiswi hadir. Ketika saya bilang ana akhtaru wahidan minkum, I choose one of you, saya akan milih satu di antara Anda maju ke depan dan bicara. Anda tahu apa yang terjadi di aula hari itu? Semua banyak yang mengheningkan cipta. Wallahi Ustaz, sieuna Ustaz disuruh maju ke depan teh. Akhirnya apa? Sama seperti di Pekanbaru sebulan yang lalu. Di Pekanbaru kumpul anak-anak kampus, anak SMP, SMA, anak perguruan tinggi, kumpul di satu hall. Ketika saya bilang I choose one of you, saya akan milih Anda untuk maju ke depan.
Itu suasana di hotel, hening, sepi, ada yang berdoa, ya Allah ya Rabbi Karim, Allah Akbar. Gitu jangan seueur tah pemiksa begitu. Nah, sekarang di Miftahul Huda. Pasti ada akan berpikir, gak mungkin untuk maju ke depan. Karena hari ini ada segmen. Antum siap belajar? Suara antum hanya 35% di sini. Antum siap belajar? Ruas saya. Semangat kaya tuh. Ustaz Muhaimin, anak lebih rileks loh hari ini bicara. Yang penting kalau MC dan yai kita udah ngasih kode kayak gini, berarti selesai urusan kita ya. Kita mulai. Bang Vera, Istana Bogor, standby. Kita on air hari ini. Saya minta semuanya fokus ke depan, tidak ada yang menunduk, dan kita mulai. Segmen pertama adalah ini dia. Dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Duduk dengan tegak, people. 3, 2, 1. Anda pasti akan berpikir, Pak Happy, jujur saya masih bingung materi tentang apa hari ini. Saya harus menjawab pertanyaan Anda. Saya mau generasi Miftahul Huda, para guru yang terhormat, Anda harus menjadi kebanggaan orang-orang tercinta Anda. Saya ingin tahu antum nanti dapat pelukan hangat dari orang-orang tercinta Anda. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Kidul, saya orang Selatan, yang mungkin menurut orang-orang terpojok dan tak pernah terdengar di luar sana. Saya orang asli Pamijahan, kawan. Tapi kemanapun saya pergi, saya katakan kepada seluruh orang dari Sabang sampai Merauke, kalau saya pernah lahir dan terlahir dari Tasikmalaya Selatan. Saya ingin merasakan pelukan hangat seorang ibu di atas karpet merah istana. Ibu Ana mengatakan, nah, kayak begini kau baru kemarin. Kau tampil di sebuah panggung kecil di depan balai desa di terminal wisata Pamijahan. Dan sekarang kau tampil di atas karpet merah istana. Dan Anda harus tahu, pelukan hangat dari seorang ibu hari itu sangat kuat untuk kami. Ibu memeluk anak, kuat banget. Sambil mengatakan, aku bangga kepadamu. Hari ini pun sama. Saya ingin Anda pun merasakan pelukan indah dari orang tua Anda. Anda menjadi kebanggaan mereka. Dan suatu saat, hanya orang-orang hebatlah yang akan hiasi langit Nusantara. Jangan berpikir, Pak Happy, pondok kami masih kecil. Antum ini pondoknya sangat besar. Baru masuk anak ke gerbang Miftahul Huda, anak yakin hadal ma'had haffathumul malaikah. Dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Kami menuju ke satu pesantren 1 bulan yang lalu ke Loknga di Aceh sana. Ajengan Masya Allah, santrinya baru 5 orang. Kami jauh-jauh flight dari Jakarta menuju ke Bandara Nanggro Aceh Darussalam. Saat itu kami nyebrang hampir 6 jam. Pas nyampe ke lokasi, Allah Karim, ada pesantren yang santrinya hanya 5 orang. Sekian tahun lamanya. Apa yang kami lakukan di situ? Kami temui anak-anak itu sambil mengatakan, aku bangga punya kau anak-anakku. Suatu saat kau pasti akan dibanggakan oleh orang tuamu. Baru anak bicara kayak gitu, tiba-tiba ada anak satu kelas SD kelas 5. Dia berteriak, Pak Chandra, jangan kau bicara tentang ibu depan kami. Orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Happy. Kami berlima di sini ingin bisa ngaji, Pak Happy. Paling tidak aku bisa bawa Al-Quran di atas batu nisan sang ibu. Ibu dan ayah kami ini, waktu gelombang tsunami Aceh mereka terseret ombak, Pak Happy. Saat itu Pak Chandra, ibuku terbawa ombak yang terlihat mulutnya di atas ombak tsunami sambil berteriak, nak, jika ibu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji, nak ya. Nanti kau datang ke batu nisan kau. Aku masih ingat, nak. Saya masih ingat jeritan anak Nanggro Aceh Darussalam. Mereka membaca setiap ayat Al-Quran di atas batu nisan seorang ibu. Berawal dari 5 santri. Segmen 1 saya sampaikan depan Anda. Ini adalah ujian dari Allah. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Anda harus menjadi generasi Miftahul Huda yang syakuro. Bukan kafuro. Jangan, Anda merasakan atmosfer bahagia hari ini. Karena saya hadir di depan generasi-generasi Pantai Selatan. Generasi-generasi Tasik Selatan. Generasi yang 25 menit kau dari tempat kelahiranku. Anggap hari ini adalah saya kakakmu, kawan.
bukan seorang ustadz, saya bukan ustadz. Kakakmu yang pernah terlahir dari alam Tasikmalaya Selatan. Beda loh rasanya. Sebulan yang lalu, Pekanbaru, Muara Bungo Jambi, beda rasanya Nabi bicara karena siapa mereka anak tak kenal. Tapi hari ini, Anda baru mengenal anak pun baru mengenal antum. Tapi kita satu ibu kandung dari alam Tasikmalaya Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baru 5 menit saya bicara, mata Anda langsung berubah. MC juga berlinang air matanya. Tepuk tangan MC-nya keren banget ya. Kenapa? Karena kita merasakan satu frekuensi dan satu atmosfer. Berarti kesimpulannya, sok. Bismillah. Kita mulai. Anda akan berpikir, itu Pak Happy nunjuk kita gimana ya? Kan dia belum berkenalan. Dia juga nggak kenal kita. Ya, saya nggak kenal Anda. Tapi saya menggunakan satu alat ini. Alat ini ditakuti sama anak-anak kampus Universitas Indonesia. Ketika saya angkat 1.500 mahasiswa langsung pada tiarap. Anda pasti bingung kan? Maksudnya apa? Ada laser warna merah yang saya klikkan di atas sana, people. Ini titik-titiknya. Di Makassar, ajengan di Makassar, Allahu Akbar. Terus kumpul itu 500 langkung. Ketika saya klikkan di hotel atas itu, semua peserta ikutin kemana dia pergi. Termasuk Anda kan? Anda pasti bingung lagi. Punten Pak Happy, saya mah belum paham itu maksudnya kumaha. Nah, kita buktikan hari ini. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Dah, jangan lama-lama. Bismillah. Istana Bogor, stand by. 5, 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Resep saya di sini kayak gini saya. Nyantai saya malah ya nama. Pasti Anda lagi banyak baca ayat kursi hari ini kan? 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Untuk menumbuhkan percaya dirinya anak Tasik Selatan, tatap mata ke depan people, tak ada yang menunduk. 5. Semakin kau tatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. 3. Saya temukan orang ini. Dari cara duduk, sorotan mata, cocok dia maju ke depan. 3, 2, bismillah. Izin, mohon izin. Anda, putri. Yang belakang. Anda melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Insya Allah, ajengan Ustadz, Pak Kepala, insya Allah hari ini tak mungkin ada generasi santri atau para belajar yang mengantuk. Karena apa? Kalau ketika ada mengantuk, saya tak perlu ngomong apa-apa. Cukup saya angkat tangan seperti ini, pasti matanya langsung bangun. Astagfirullah. Di sini cocok. Ada Bapak Ibu Guru. Di mana Bapak Ibu Gurunya? Ini yang paling depannya. Bu Guru, ini namanya adalah metode pembelajaran interaktif. Jadilah guru mengesankan di 5 menit pertama. Di 5 menit pertama Anda mengajar, biar mereka fokus ke depan, gunakan strategi ini. Pasti semuanya akan fokus ke depan, tidak ada matanya yang bainal hayai wal mamat kayak gitu ya. Cocok nih, di sini ada Bapak Ibu Guru. Oke, segmen kedua. People, saya minta Anda fokus kembali ke depan dalam hitungan 3 mundur. Ada tulisan di belakang, Putri silakan dibaca. 1, 2, katakan. Mana suara mohon? Dibaca ya di bawah. 1, 2, katakan. Hari ini take them-nya adalah Radio Miftahul Huda FM. Dan ketika saya tanya, are you ready?
Kehelah teh acan. Manis semangat. Ini 3 kata. 3 kata ini sudah dibaca sama puluhan ribu orang, termasuk di Taiwan, di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Selangor, Malaysia. Ketika mereka melihat tulisan "Are you ready?", maka seluruh peserta mengatakan "Yes sir". 2 kata. Tumbuhkan percaya diri Anda di 10 menit pertama. Ketika kami bertanya "Are you ready?", jawaban Anda adalah "Yes sir". Katanya Miftah Huda mah jago-jago bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris versi Bojong Koneng juga nggak apa-apa ya. Bismillah. Are you ready? Yes, sir. Orang hebat itu adalah orang yang ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Bicara sambil tersenyum itu indah banget di pandang mata. Guru yang mengesankan adalah guru yang mengajar dan menunjukkan smilingnya ketika dia bicara. Karena tercantum dalam Al-Quran, qawlan layyinan, bicara yang lembut, qawlan thaqila, bicara yang berbobot, wa qawlan karimah, bicara yang penuh dengan kemuliaan. Maka ketika saya tanya "Are you ready?", Anda menjawabnya yes sir-nya sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya. Are you ready? Yes sir. Kalau Anda mengatakan "Pak Happy, saya lagi banyak masalah ya teh. Saya mah simpan dulu masalahnya di lantai bawah. Anda masuk ke ruangan ini, Anda benar-benar start from zero, dari nol. Are you ready? Yes sir. Ismi Happy Chandra. Nama saya Happy Chandra, dibacakan profilnya oleh MC tadi. Ketika saya munculkan gambar ini, Happy Chandrayana, ada anak Batak yang bertanya, dia dari kampus Sumatera Utara. "Bang, aku tanya kau satu hal. Sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Itu nama Happy Chandra, kenapa namamu Happy?" Saya sudah kaget sama orang Batak ditanya, 500 orang di kampus Sumatera Utara, mereka fokus, ternyata paling belakang dia bertanya, "Bang, aku tanya kau satu hal. Itu nama asli atau bukan?" Sakit hati saya tanya kayak gitu. Masa tiap acara kedatangan KTP salah satu keluarga, itu nama asli. Dia tanya lagi, "Punten Bang, saya tanya kau, kenapa namanya Happy?" Dikarenakan dia nanya terus, saya jawab, "Oke, saya jawab sekarang, kenapa nama saya Happy? Karena dulu saya waktu lahir tidak menangis." Jadi happy we Ustaz ya. Anda tanya lagi, "Ustaz, antum sejak kapan ngomong kayak gini? Emang leres Pak Happy teh asli di Pamijahan?" "Iya, anak asli Pamijahan." "Allah, anak ulitu di Pamijahan." Anda tanya lagi, "Pak Happy, kapan gue di Pamijahan kantos gak tampil di depan umum?" "Kantos." "Kapan?" "Bulan Februari tahun 90, tanggal 18 malam, hari Rabu." Kalau Anda mengatakan, "Pak Happy, kok masih ingat?" Karena itu adalah memori terburuk bagi saya. Pun bapak teh asli Singaparna aja kan. Saat itu tugas di Pamijahan. Saya masuk kelas 3 SD tahun 90. Hari Rabu tanggal 18 Februari pagi-pagi bapak mengatakan, "Nah, Kasep, engke wangi bakal aya saman. Mohon Pak, kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya." Saya tolak itu. Saya bilang, "Pak, Bapak tahu anakmu ini gak pernah ngomong." Karena dulu waktu SD saya termasuk anak pendiam. Waktu SD saya termasuk anak yang kalau di kelas duduk yang paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Betul Ustaz. Saya kalau SD dulu, kalau guru lagi keliling itu, saya duduk paling belakang. Kalau guru keliling, saya langsung baca istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena saya takut untuk disuruh maju ke depan. Kalau tiba-tiba malam Kamis itu saya disuruh oleh Bapak untuk menjadi MC seperti Ustadz kita. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tolak tawaran Bapak, daripada acara hancur lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Apakah Bapak saat itu langsung menolak? Apakah Bapak saat itu langsung stop? Oh enggak. Ibu keluar dari kamar. Dia bawa kertas 15 lembar Ustaz. Ibu mengatakan, "Nah, nih Ibu kasih tulisannya. Sok gerak tampil bager. Ibu pengen lihat kamu tampil depan umum." Ini Ibu udah tulis. Ibu nulis selama 1 minggu aja kan. Hanya ingin lihat anaknya tampil depan umum. Akhirnya anak pegang kertas itu. Anak lihat Allahu Akbar banyak banget 15 lembar. Lihat aja udah stres loh Kak. Di situ anak mulai pegang, anak hafalkeun tah biar bisa tampil. Azan maghrib dikumandangkan, kita salat dulu berjamaah di rumah. Azan isya dikumandangkan, salat lagi saya berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa tampil di panggung seni ini." Majulah anak ke area panggung. Saat itu di belakang panggung saya berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa tampil." Akhirnya Bapak mengatakan, "Nah, sok maju."
Saya didorong dari belakang oleh bapak. Pas maju ke depan, saya pegang itu mikrofon, saya pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik yang sudah ditulis oleh ibu selama 1 minggu. Belum juga saya bicara. Apa yang terjadi? Seluruh anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 yang pada nonton di depan panggung, mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Apa yang mereka katakan? Turun, MC-nya turun, turun. Di situ saya kaget, kan saya belum ngomong gitu. Baru saya pegang itu kertas. Ustadz, kalau anak ceritakan mah panjang gitu saja. Di situ anak pegang, apa salah anak? Ketika saya diusir di atas panggung, bapak itu dia lari dari belakang sana menyelusup ke depan panggung. Apa yang dilakukan bapak? Tak ngomong apa-apa, cukup pakai bahasa isyarat. Nah, ayo. Dalam hati, enak kali bapakku ini. Kita yang merasakan di atas panggung. Bapak cuma angkat jempol dari bawah. Kita yang merasakan di atas panggung. Saat itu, kenapa anak-anak SD mengusir saya di atas panggung? Pertama, karena mereka nggak yakin karena saya nggak pernah tampil. Yang kedua, saya salah megang mikrofon. Apa salah megang mikrofon? Pertama kali Anda megang mikrofon malam Kamis itu bukan kayak gini, tapi kayak gini. Anda tanya lagi, kenapa Pak Pepe nggak tahu cara megang mikrofon? Karena saya saking gak ikhlasnya tampil di depan umum. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai saya baca. Acara pertamanya saya masih ingat sambutan Kepala Desa Pamijahan. Allahu Akbar, saya masih ingat sambutan Kepala Desa Pamijahan. Teksnya sudah ada, tinggal baca. Apa yang saya bacakan? Hadirin, selanjutnya sambutan Kepala Desa silahkan. Enak gak MC kayak gitu? Anda tahu, anak-anak SD semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Mereka bilang, apa? Kita bilang, sok turun. Nangis saya kawan. Saya nangis menuju ke belakang panggung. Saya pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik yang sudah penuh dengan linangan air mata saya kawan. Di situ saya pegang. Inilah apa yang saya takutkan. Datang kepala desanya. Saya masih ingat. Pak Mukwin, Allah yarham. Beliau itu masih ada turunan dari Batak Medan. Pak Mukwin kepala desanya, dia menghampiri saya di belakang panggung. Dia megang pundak saya sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Gak enak kali kau panggil aku. Di situ saya semakin nangis. Saya kira dia badai ngupahan Ustaznya. Ternyata makin parah juga pada desa. Semakin nangis saya di belakang panggung. Nah, bager kasep gelis nangis. Di belakang panggung malam Kamis itu. Nangis, saya pegang itu kertas. Saya cari mana bapak ibuku. Ternyata Anda tahu di mana bapak ibu? Bapak ibu Anda lagi menikmati kopi panasnya. Oh, saya teriak Ustadz depan bapak. Pak, ini gara-gara bapak, Pak. Bapak tahu anakmu ini gak pernah ngomong di depan. Bapak kan tahu, ibu kan tahu. Ini yang terjadi, ini yang saya takutkan. You tahu kapan itu terjadi? Itu terjadi 30 tahun yang lalu. Yang masih terekam sampai hari ini. Itu kertas 15 lembar Ustadz. Yang ditulis oleh ibu selama 1 minggu. Anak lempar depan ibu. Saya bilang, ibu sudah melukai hati anakmu, anak gak bisa tampil. Ini yang terjadi ibu. Itu kertas 15 lembar anak lempar depan ibu. Ibu turun dari kursinya, dia langsung ambil kertas, dia tumpuk lagi per halaman sambil mengatakan, nah, ibumu pengen lihat kau tampil depan orang. Ibu sengaja tulis selama 1 minggu karena ibu pengen lihat kau tampil depan orang. Hari ini kau diteriakin orang Chandra. Hari ini kau di atas panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Kamu lihat nak, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dengar omongan ibu malam ini. Kau bukan tampil lagi di atas karpet ini. Suatu saat lagi, kau bukan MC untuk kepala desa. 30 tahun lagi. Dari alam Pamijahan ini anakku, kau akan berdiri. Bahkan di atas karpet merah istana sekalipun. Dan qadarullah azza wa jalla, doa ibu terkabul tahun 2008. Ana tampil di atas karpet merah istana. Ana pegang itu mikrofon dan itu terjadi doa ibu sangat berkuat untuk kami. Antum nanya lagi, Pak Happy, emang Pak Happy benar dari pesantren? Kata MC-nya tadi Pak Happy dari pesantren. Nah, saya berawal dari pesantren.
Pesantren mana Pak Hebi? Saya berawal dari sebuah pesantren, namanya adalah Pesantren Darussalam Guntur. Tahun 98, setelah lulus dari MTS Sukamana, saya di pesantren Sukahideng MTS-nya, qadarullah tahun 98. Saya masuk ke sebuah pesantren tempat anak belajar. Di situ sehari, beliau ini guru anak, beliau senior anak jauh. Beliau lebih kaya pengalamannya daripada anak yang masih merangkak seperti ini. Anak belajar sehari, 2 hari di pesantren Guntur ini. Seminggu, baru seminggu, anak udah telepon ibu anak, bu saya gak kuat bu, pengen pulang ke Tasik. Kata ibu anak, bertahan, bertahan. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 9 tahun, sampai 12 tahun. Anak sampai selesai S1, anak belajar dari alam pesantren. Karena air yang anak minum bersama beliau, tanah yang kami injak dari alam pesantren, udara yang kami hirup, itu yang membentuk kepribadian kami sampai hari ini. Bersyukurlah wahai santri-santriku yang ada di Miftahul Huda. Karena air yang antum minum di Miftahul Huda, tanah yang antum injak, alam atmosfer Bojongkoneng, Bojong Asih Miftahul Huda ini, itu akan menjadi saksi kalau Allah akan menjaga kita selama kau mengangkat kalimat Allah Azza wa Jalla selama di pesantren ini. Maka masuklah ke Miftahul Huda ini dengan kafah, kafah dan kafah. Jangan setengah-setengah. Anda orang kampung, Anda orang kampung nak. Tapi kemanapun Anda pergi, saya katakan saya pernah terlahir dalam pesantren dan terlahir di Tasikmalaya Selatan. Maka saatnya saya mengatakan, saya bangga menjadi santri sekian tahun lamanya. Dan sampai hari ini pun, darah saya adalah darah santri. Dalam nadi saya pun sama, pernah di alam pesantren. Kalau Anda nggak pernah di pesantren, Anda nggak berani untuk bicara depan Anda hari ini. Walaupun mungkin Anda penampilannya kayak preman kali hari ini ya. Punten, beberapa kostum Anda ketinggalan di hotel, tapi qadarullah udah izin sama beliau. Tapi qadarullah tahun 2008 masuklah ke istana. Pasti antum tanya, Pak Hepi di istana teh ngapain? Ngapain ya saya di sana ya? Pas di istana, Anda bertugas sebagai MC. Sangat 17 Agustus, pasti Anda pernah mendengar. Mau dengar suaranya? Saat 17 Agustus, saya mendoa, maaf. Saya mau tanya Pak Hepi, punten saya mau bertanya. Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar Ustaz di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Gak mungkin. Itu mah hanya di film aja. Sok, mangga jangan. Saya minta brosur, Pak Kepala, saya minta brosur hari ini. Brosur saya bawa ke Bogor, saya masukkan ke studio. Nanti kita akan isi profil Pondok Pesantren Miftahul Huda, profil Yayasan Miftahul Huda. Contoh, Yayasan Miftahul Huda berdiri di area Tasikmalaya yang berlokasi di Bojongkoneng, Bojong Asih, Tasikmalaya. Miftahul Huda adalah kunci sebuah petunjuk untuk melahirkan generasi santri yang akan hiasi langit Nusantara. Saatnya Anda bergabung di SMA Miftahul Huda, hiasi langit Nusantara. Ustaz, lihat itu HP langsung video gitu ya. Wah, boleh nih gitu ya. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Putra yang bisa melihat layar, silakan dibaca. Wahid, Isnani, Salasa. Dimanapun kami melangkah, di provinsi manapun kami melangkah, termasuk hari ini, kami melihat setiap karakter pelajar itu unik dan tidak mungkin sama. Wahai para dewan guru yang terhormat, berbanggalah dan berbahagialah Anda sebagai guru yang akan menyelami karakter santri dan pelajar yang beragam ini. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Hari ini saya belajar bicara depan Anda menyesuaikan dengan karakter teman-teman yang ada di depan kami. Andaikan Anda guru TK,
pasti Anda akan ngajar layaknya masuk ke dunia TK. Ketika pertama kali masuk kelas, guru TK itu akan smart dan ceria. Hai ya Allah, serem banget hari ini. Nak, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, udah makan, udah minum sayang hari ini, gitu. Khatib ala hasabi uqulihim. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu. Guru TK ngajar anak SMP. Apa mau anak SMP digitukan? Ngajar anak SMA, Miftahul Huda, anak SMA yang kumisnya tipis-tipis itu saya. Tiba-tiba gurunya, saya yakin itu anak-anak SMA langsung bilang, astagfirullahaladzim. Kenapa guru aneh jadi kayak gini? Dari sini nampak setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Fahim tuh? Berarti kesimpulannya, selami karakter-karakter hebat itu, wahai para guru yang terhormat, mereka akan terlahir karena dari guru yang hebat. Mereka akan terlahir dari guru-guru yang bukan hanya profesional, tapi guru yang berkarakter. Al-muallim al-muta'addib, bukan hanya al-muallim al-muta'ahil. Guru yang profesional udah banyak di negeri ini, tapi guru yang berkarakter itu yang dirindukan. Santri yang keren-keren udah banyak di negeri ini, tapi santri yang berkarakter itu yang dirindukan. Gara-gara satu slide ini muncullah ada satu tulisan yang menarik. Apa itu? Antum lihat. Kenapa banyak orang yang sukses di pesantren? Kenapa ketika di pesantren sukses dan dia lebih sukses di luar sana? Ternyata jawabannya adalah satu. Apa itu? Karena setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Saya belajar bicara kayak gini kah? Ketika masuk pesantren Gontor, anak dulu kelas 5 Kismu Ilham Ustaz. Anak announcer di Gontor. Hidup anak di Gontor gak pernah jauh dari mikrofon. Sampai anak selesai S1. Kerjaan anak di pesantren MC aja terus. Gak pernah gitu bagian dapur gitu. MC aja. Sampai anak izin ke Pak Kiai sebelum pulang. Yai, bi'idnikum. Anak roji ila Tasikmalaya Jawal Garbiyah. Saya izin pulang Yai. Apa jawaban Pak Kiai? Syukri Allah yarham. Chandra, selama kau sekian tahun lamanya di pondok, hidupmu gak pernah jauh dari mikrofon. Maka nanti ketika keluar pun, hidupmu ini gak bakal jauh dari mikrofon. Itu doa bagi anak. Dan anak pertajam pada bidang itu sampai hari ini. Kau yang selama berada di Miftahul Huda, pertajam pada bidang antum masing-masing. Yang suka olahraga, olahragalah kak. Al-aqlu salim, fil jismi salim. Antum yang suka riyadiyah matematika, yuk pertajam. Antum yang suka dengan kiroah, pertajam. Antum yang suka dengan kitab kuning, pertajam pada bidang itu. Karena itu yang dirindukan di negeri ini. Sampai antum terasah dan berkarakter. Apa buktinya? Antum lihat gambar ini. Putri, gambar apa ini? Silet lahu mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Walaupun kau lihat gambarnya, dia tak ngomong apa-apa, gak ditulis apa-apa. Dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangan silet ini dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah ada kau lihat? Apa pernah kau lihat di Bojong Asi ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya orang itu, bang lagi ngapain? Iya teh saya lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan nggak selesai itu urusan. Itu silet. Putra, ini gambar apa? Apa nak? Kapak. Kapak ini punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? 1 kali hempasan. Oke, silakan masuk. Dui kemana tadi? 1 kali hempasan, pohon bisa tumbang. Kapak. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan kapak ini? Kekurangan kapak ini, anak belum pernah dengar ada santri putra ketika melanggar dan dibotak pakai kapak. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Guru juga sama. Ada guru yang dari dulu ngajarnya matematika terus. Ada nggak bu? Ada. Ada guru yang dari dulu bahasa Indonesia aja ngajarnya. Antum juga sama. Setiap antum punya karakter dan mempertajam pada bidang itu. Gara-gara satu itu, Allah karim. Anak-anak UI berkumpul di satu aula. Mereka menginvite, mereka mengundang seluruh anak-anak kampus dari Sabang sampai Merauke. Terkumpullah 3.000 orang. Satu orang panitia datang ke kantor kami, Pak Happy Chandra, 3.500 orang sudah kumpul di kampus UI. Ngapain?
Anda harus mentraining mereka agar mereka mencari karakternya masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Mereka selama 2 jam mencari karakternya masing-masing. Datang dari Padang Payakumbuh. Pak Chandra, aku datang dari Padang. Aku ingin tahu Pak Chandra, kira-kira karakterku di mana? Datang lagi dari orang Bandung. Kang, saya di Bandung. Saya mah kalau Pak Happy tampil pasti Pak Happy suka bilang ada orang yang punya otak kanan, ada orang punya otak kiri. Datang lagi dari Medan, Bang, aku ini dari Medan. Aku ingin tahu kira-kira otakku otak kanan, otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali. Datang dari tiap provinsi, ngapain mereka di situ, Bager, Kasep, Gelis? Mereka harus berbayar 75.000 per 15 menit. Ngapain mereka di situ? Mereka mencari karakternya dengan mengangkat kedua tangan. Mereka fokus di situ mengangkat kedua tangannya, mereka fokus ke depan, mereka tak ada yang menunduk, mereka mencari karakter itu. Anda gak perlu datang ke kampus UI jauh-jauh apalagi berbayar. Cukup lakukan di sini. Tapi fokus dan cari karakter itu. Siap? Generasi Miftahul Huda yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Miftahul Huda yang semangat, dia sehat, anaknya cerdas, terampil, dan ceria. Dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, mulai. Tim multimedia ambil itu gambarnya, keren banget tangannya itu langsung. Siap ya Kak ya? Ya mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Oh, Masya Allah, Ustadz juga ikutan tuh lihat. Bu Guru, karena ingin belajar sama-sama. Siap ya? Ya mengangkat tangan yang kanan di atas, yang kiri di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Ya mengangkat tangannya nggak seimbang tuh tangannya berarti keterampilannya nggak seimbang. Siap, mulai. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siap Kak ya? Gong di kanan Gong, coba Gong. Ustadz Jani. Siap Kak? Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Apa gue bilang? Banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Sok, mulai lagi. Di sini kan ada guru TK, guru PAUD ya. Oh, cocok ini. 3. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ustadz, ayo langsung ngargok. Astagfirullahaladzim. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Habis zuhur. Yang part pertama mereka keluar dari ruangan, ganti lagi 1000 orang masuk ke aula. Ngapain habis zuhur? Habis zuhur sampai sebelum asar dikumandangkan, mereka latihan lagi. Namanya adalah applause hypnotic. Anak-anak UI kumpul semua di situ. Saya di tengah, mereka latihan apa? Mereka latihan tepuk tangan. Bayangin 2 jam. Mereka latihan tepuk tangan. Anda pasti berpikir, Pak Epi saya nggak paham maksudnya apa. So, mereka melatih titik fokusnya. Mereka termasuk di otak kanannya kuat, mereka limbik kanannya kuat atau limbik kiri yang sudah diciptakan oleh Allah dalam mesin kecerdasan otak manusia. Apa maksudnya? Sok buktikan hari ini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan kayak gini. Udah kita mah judulnya tepuk tangan dulu kalau horor ya. Siap Kak? Jangan sampai gagal ya. Kalau tadi Anda buka tutup ada yang gagal, gak ada yang tahu. Tapi ini kalau yang lain diam Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi Anda. So, resep saya hari ini. Siap ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, maka tepuk tangan Anda hanya 1 kali. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda hanya 1 kali. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti semangatnya pelan-pelan. Selamat pagi. Itu atuh. Anda takut salah? Tenang Pak. Selamat pagi. Sok guru PAUD TK lakukan ini kepada anak didik Anda, mereka senang banget. Tapi Anda guide dengan elegan. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Dan yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar. Anak Jambi banyak yang gagal sebulan yang lalu. Kemarin juga di STT Azhara
Banyak yang gagal. Siap ya? 3, 2. Bismillah, kita mulai. Bafera Istana Bogor paling standby di applause hypnotic 102.7. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti ada lagi menunggu malamnya dari tadi. Ustaz kita mau fokus pisan. Padahal Anda bilang, Pak Happy, saya tuh pernah dapat pelajaran kayak gini kan di Pramuka, tapi kenapa hari ini kayak horor banget gitu ya? Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya guide Anda sampai titik fokus. Otak kanan, otak kiri, mimpi kanan yang sudah diciptakan Allah dalam mesin kecerdasan otak manusia. Itu yang bergerak. Selamat pagi, selamat malam. Allah. Bukan Ustaz, saya mau lihat ekspresi anak antum ya. Ketika selamat malam, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Udah cukup. Bismillah. Kak, sini maju ke depan. Anda, nah, simpan tasnya. Sini. Tenang kawan, sini, tenang kawan. Oke, mikrofon. Oh, ini lebih enak suaranya nih. Oke, pegang mikrofonnya. Stand up please. Oke. Angkat mikrofonnya. Di sini. Oke. Kak, pegang mikrofon seperti ini. Oke, good. Angkat ke atas. Lihat kamera. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Anda ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kenapa saya ulang-ulang? Kemarin ada anak kampus maju ke depan. Dia mengatakan apa? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Sok, buktikan orang Bojong-Asih. Kalau you bisa bicara, santri harus bisa bicara. Anda pintar kitab kuning, tapi Anda harus bisa menyampaikannya dengan lisan yang berkarakter. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, mulai. Assalamualaikum. Ana ulang. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya dari Chandra. Angkat lagi. Lihat dari ke depan. Ana ulangi. Jangan ragu-ragu kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, perkenalkan ya. 3, 2, mulai. Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Ya? Angkat mikrofonnya. Jawab ya, jawab. Lihat kamera. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab. Kenapa bisa seperti itu? Antum tanya, Pak Happy, kenapa bisa seperti itu? Itu namanya hipno, tapi bukan hipnotis. Hipno itu dipegang pundak sebelah kiri, maka energi suaranya akan sama. Sampai kapanpun dia, ketika ada orang tanya ke dia Assalamualaikum, maka dia jawab juga Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya, angkat mikrofonnya. Namanya siapa? Taufik. Siapa? Taufik. Taufik dari mana? Baikambang. Yuk katakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Taufik Saya Taufik dari Tasikmalaya. dari Tasikmalaya. Kayak ijab kabul lah malam hari ini. Good. Yuk katakan lagi. Kelas berapa nak? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 12 apa? IPS. IPS. Di sekolahnya di mana? SMA IT. SMA IT apa? Miftahul Huda. Miftahul Huda. Janganlah kau marah-marah. Kaget saya. Kak, untuk maju ke depan seperti ini di luar sana, Masya Allah susah kawan. Anak Timika Papua maju ke depan, dia pegang mikrofonnya. Anak Papua maju ke depan dan terjadi gempa 8,9 kali. Nih, orang di mana daerahnya tadi? Daerah Baikambang. di mana itu? Balai Kembang tadi pada Kembang. Oh masih sini kak? Kau bilang aja Bojong Balai Kembang Tasikmalaya kah? Orang Tasik kan? Jangan kau menatapku seperti itu kak. Oke kak, saya salut loh kak ya. Ada yang maju ke depan bicara dan dia adalah orang yang pertama untuk mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Production.
Oke, sebelum you bicara, sebelum you mendapatkan reward dari kami kah? Silakan dibaca yang ada di layar ini. Silakan dibaca. Pesona Supril Generasi. Ulangi nak, tenang nak, tenang. Sampai terharu dia Ustaz. Mulai. Pesona Supril Spirit. Eta mah minuman aja. Ulangi. Standby 3 2 mulai. Pesona Spirit Generasi Santri di tengah pandemi COVID-19. Tepuk tangan buat Taufik Ali. Lihat ke depan. Closing, penutup. Angkat mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Taufik. Saya Taufik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, tepuk tangan buat Taufik. Oke, silakan disimpan. Simpan mikrofonnya. Ini sertifikatnya disimpan baik-baik. Silakan diambil gambar. 3 2 tepuk tangan. Silakan. Baru kali. Sampai lupa salaman. Oke, kita lanjut. Saya sering komunikasi dengan beliau. Saya pengen banget silaturahim ke sini. Qadarullah, Allah baru menakdirkan hari ini. Di tengah-tengah bulan Safar mau ujung bulan ini, kami harus mengatakan bahwa generasi Miftahul Huda ini harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bisakah kalian belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Ini bendera mana? Siapa yang tahu saya akan kasih hadiah. Awal pandemi COVID-19, oh ada yang tahu Putri. Apa nak? Wait. Hei, jarang-jarang loh yang bisa angkat tangan di segmen ini. Ustaz, mohon izin lah. Jaizilahuna Ustaz. Oke. Suaya. Punten, Bu Guru. Mana tadi orangnya? Stand up please. Namanya siapa? You bilang ini adalah sebuah bendera kebanggaan orang-orang. Awal pandemi kami datang ke sana. Ini bendera mana? Brazil. Anda ada orang ke-215 setelah Makassar yang mengatakan ini adalah bendera Brazil. Dan itu salah kawan. Tapi yang saya salut, dia angkat tangan, dia bicara dan berdiri. Itu amazing banget buat dia. Silakan duduk kembali. Hampir orang mengatakan, Pak Happy, itu bendera Brazil. Nah, mirip-mirip Brazil. Yang pasti ini bukan bendera Bojongkoneng kawan. Anda tanya lagi, terus Pak Happy itu bendera mana? Awal pandemi kami diberi amanah oleh Bapak Wakil Presiden untuk menuju ke satu titik. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke Solomon Island, awal-awal kami datang ke sana, kami harus memberikan motivasi untuk warga yang ada di tanah Solomon. Ada pesantrennya nggak Pak Happy? Ada. Tapi mereka 97% itu mereka non-Muslim. Yang 3%-nya hanya Muslim. Ketika kami datang ke sana, pesantrennya sudah berdiri. Kami diberi amanah untuk mengisi motivasi di awal pandemi COVID-19. Ketika kami datang ke sana, Anda lihat orang-orangnya. Anda lihat tempatnya. Baru lihat ini yang mengatakan indah banget tempat ini Pak Happy. Nah, indah banget. Tapi ketika kami datang ke satu perkampungan, di situ pesertanya sudah siap. Yang kayak gimana orang-orangnya? Ini peserta seminar di Tanah Solomon. Anda lihat orang-orangnya. You bisa bayangkan nggak? Saya ngasih motivasi orang-orangnya. Makhluk-makhluk ya kayak gini semua. Ketika kami datang pertama kali ke sana, mereka mengatakan, "Welcome Mr. Happy Chandra at Solomon Island here." Ini adalah asrama mereka. Anda lihat, ini asrama mereka. Indah banget Miftahul Huda, kawan. Anda lihat asrama mereka. Mereka sholat di situ, mereka juga beraktivitas itu. Baru 15 menit kami bicara. Mereka mengatakan, Pak Chandra, jangan sampai kau patah semangat di tempat kami, Pak Chandra.
Kami ini memang sebab terbatas, tak seperti di Jakarta, Pak Chandra. Maka ketika mungkin aja dengan punten Kang Epik di sini maka leuweung kata antum teh Ustaznya, Ustaz ini lebih leuweung. Kami datang ke sana harus pakai sampan. Pesawat juga baru satu, hanya jam 10 pagi. Setelah itu nggak ada lagi pesawatnya. Ketika nyampe ke sana, kami tanya, apa yang membuat Solomon itu berkiprah sampai seperti ini, people? Ternyata apa? Bukan karena COVID-19. Solomon hancur babak belur. Mereka nggak bisa beraktivitas seperti kita maskeran kayak gitu kah? Hanya 2 tahun. Mereka berabad-abad lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Gara-gara apa? Gara-gara pohon yang tebal ini. Ini pohon sangat tebal, nak. Ini sumber penyakit. Orang Solomon, mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Mereka berteriak depan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu ya Allah, innaka khairul musta'an. Yang muslim mereka berteriak, innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam dengan izin Allah. Hanya dengan teriakan. Dengan izin Allah, hanya dengan teriakan apa yang terjadi, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Maka Bible, generasi Miftahul Huda, Anda nggak mau Anda sudah terbentuk di alam Miftahul Huda, pas nyampe rumah, tapi di rumah banyak teriakan yang tidak elok. Insya Allah di Bojongosing, Mama Ayah, di Jabodetabek, banyak yang curhat kepada kami, Pak Happy, kami ini gak bahagia di rumah ini karena anak-anak kami juga gak bahagia. Saya tanya kepada ibu itu, Bu, Anda tahu kenapa anak Anda tidak bahagia? Karena selama di rumahnya banyak teriakan-teriakan yang tidak elok kayak gini. Anda lihat bapak ini lagi ngapain? Lagi apa? Tanpa saya tulis pun Anda tahu ini bapak lagi marah, bukan lagi mempersilakan minum. Maksudnya apa Pak Happy? Orang Solomon walaupun dengan keterbatasan, tapi mereka punya spirit, semangat. Tidak ada di rumahnya teriakan, semua penuh dengan cinta. Santri-santrinya penuh dengan hub, senang dia belajar. Ketika nyampe rumah, di rumahnya nggak pernah ada teriakan-teriakan taelok dari orang tua kepada anak-anak Solomon itu. Ternyata para psikolog berkumpul saat itu, masih ingat, di ballroom Balai Sarbi di Jakarta. Banyak anak-anak kita Ustadz di luar sana, mereka jauh dari orang tua, jauh dari kasih sayang orang tua. Sekali ketemu orang tua, banyak teriakan tak elok. Pohon aja bisa tumbang diteriakin kawan, apalagi manusia. Pohon Solomon yang setebal itu diteriakin tumbang, biiznillah azza wa jalla, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Antum ingin sukses? Jauhi dalam rumah teriakan. Emang kenapa sih Pak Hepe kalau ada teriakan dalam rumah? Karena satu kata teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, satu kata teriakan mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Ibu-ibu teriak, hei nak, saya teh benci sama kamu teh. Kamu teh, ya jangan, satu kali teriakan. Kalau ada ibu yang suka kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Satu kata teriakan mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Maka hari ini masuklah ke dalam rumah dan sambutlah kehangatan dalam rumah ini. Kau yang ada di pesantren, jangan ada teriakan-teriakan yang tidak elok. Kecuali teriakan-teriakan yang positif. Teriakan takbir itu indah kawan. Allahu Akbar. Teriakan subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Teriakan yang indah-indah itu. Satu kata teriakan takbir bisa meluluhlantakkan hormon negatif di dalam tubuh kita. Pohon aja bisa tumbang, apalagi hormon negatif dalam tubuh kita. Maka dari segmen momen ini, saya ingin lihat antum. Wahai generasi Miftahul Huda yang hari ini hadir. Saatnya Anda mengatakan, ya Pak Happy, saya harus percaya diri seperti percaya dirinya orang-orang Solomon. Orang Solomon punya asramanya tak elok dipandang. Kostumnya, nggak enak banget dilihatnya. Anda mah kostumnya keren-keren kawan. Itu di Solomon mereka nggak punya kostum, mereka nggak punya masjid. Nih masjidnya bentar lagi mau berdiri, kita mudah-mudahan cepat selesai satu masjidnya ya. Insya Allah. Nanti anak kesini lagi, anak izin sholat nanti di masjid ini dengan teman-teman di sini ya, berjamaah. Allah karim. Di Solomon tuh ayam masjid bagus. Sholatnya di tempat tadi. Lagi ngomong tentang
mahfuzat, materi-materi tentang hafalan, hujan deras, kehujanan kita di situ. Apa pernah ada di Miftaul Huda lagi belajar kehujanan? Tidak pernah. Mereka punya prinsip apa? Mata yang percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Wahai generasi Bojong Koneng dan Bojong Asih, Anda harus pede aja kawan. Saya sampai hari ini hadir karena ada self confident, percaya diri. Anda sama orang Tasik, Anda juga orang Tasik, orang Kidul, sama-sama kita lahir orang Kidul, tapi kita harus punya self confident, percaya diri. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy saya mah orang kecil, Kang saya mah rumah saya kecil, keluarga saya mah kecil, sendal saya kecil. Sok sampai kapan Anda ngomong kayak gitu? Saya tunggu. Saya mah kopiah kecil. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy pesantren saya masih kecil, Pak Happy pesantrennya, selama Anda terus berbicara seperti itu, lama-lama akan tertanam dalam diri kita, berarti Anda belum belajar dari bidak catur ini. You main catur, lihat pion ini. Dalam permainan catur ini pion gak boleh mundur. Betul kan? Anda lihat pion ini, you main catur, ini pion gak boleh mundur. Dia anak kecil, tapi dalam permainannya dia terus maju ke depan. Raja salah depan dia, dimakan sama dia. Menteri salah depan dia, dimakan sama dia. Dulu terus maju ke depan. Lama-lama anak kecil itu terus melangkah dengan perlahan. Lama-lama dia menjadi seorang raja. Itu. Sekarang saya mau lihat, saya mau lihat SMA IT Miftaul Huda, angkat tangan kanannya tanpa suara. Subhanallah. Turunkan kembali. SMP Miftaul Huda, angkat tangan kanan tanpa suara. Amazing, I like it. Turunkan tangannya. Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, tolong dicatat ya. Angkat tangan kanan dengan penanya semua sekarang. Pasti banyak yang ngaharewos, ini nyenak pulpen doang tuh gitu ya. So, angkat tangan kanan dengan penanya. Ada yang angkat tangan tapi tangannya kosong gitu, pede ya. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Masya Allah. Kata Bapak Kepala tadi Anda harus mencatat kawan. Sekarang angkat dua-duanya. 1, 2 mulai. Ada yang bawa buku tulis tapi nggak bawa pulpen. Ada yang bawa pulpen, buku tulisnya nggak ada. Ada juga tangannya diangkat dua-duanya tapi nggak bawa apa-apa. Sok, turunkan kembali. Nanti ada segmen untuk menulis, tapi sekarang jangan nulis dulu. Dari sini nampak kawan, dimanapun saya berpijak, ada potret pelajar yang kami highlight, kami capture. Ada pelajar di Miftaul Huda hari ini yang duduk depan kami nih Kak, yang SMP SMA, ada santri yang di depan. Happy banget dia. Bahagia banget Kang, saya mah bahagia hari ini. Saya mah di Bojongkoneng mah bahagia. Saya aja Ustadz. Saya tadi masuk pertama kali Kang, saya udah lama Ustadz gak ke arah Bojong Asih ya. Dulu zaman SD panginten Ustadz kasih kepala dia teh. Dulu mah ada Pak Auf tak almarhum panginten. Di paling mana Pak Auf teh almarhum? Kapungkur. Ayah Pak Auf ya Kapungkur ya. Sering banget dulu Pak dia main. Indah Ustadz, saya tadi masuk ke sini teh indah banget ya Allah, tuh macet Ustadz. Di Jakarta mah jam sakit itu macet. Saya dari rumah jam 7:30 gitu dugik aja jauh 20 menit dugik gitu ya. Jadi bahagia. Saya bahagia seperti dua makhluk ini. Bahagia ya. Tingali Serina, tulus, ikhlas, bahagia. Kata Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Aagim, ketika kami interaktif bersama beliau di radio MQFM, apa yang dikatakan Aagim? Teman-teman, jika kita ingin berharap anak itu anak yang baik, maka keluarganya harus baik ya. Banyak di antara kita berharap menjadi keluarga soleh, tapi orang tuanya belum soleh. Betul apa tidak? Ini berarti harus bahagia kawan. Tapi jangan sampai generasi Miftaul Huda Anda masuk ke kategori yang kedua. Apa itu? Nih. Biasa-biasa aja. Ini Ustadz Muhaimin dengan tim udah juhdun amik, perjuangan luar biasa, tapi antumnya biasa-biasa aja. Sok angkat bendera Miftaul Huda bareng-bareng berjamaah kawan. Harus menjadi guru yang jangan sampai gurunya biasa-biasa aja, santrinya biasa-biasa aja.
Tapi harus luar biasa. Kalau antum menjadi anak yang biasa-biasa aja, sebelum ujian Anda belajarnya biasa-biasa aja, masuk ujian ngisinya biasa-biasa aja, nanti hasilnya biasa aja. Meninggal dunia ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka? Jawabannya biasa saja. Harus luar biasa kawan. Yang ketiga, bahagia udah, ada yang biasa saja. Nih, ini yang paling bahaya lagi. Apa itu? Cemas. Jangan sampai ada termasuk generasi Miftaul Huda yang cemas. Orang Solomon dia bertahan sampai hari ini karena dia bahagia dengan keterbatasannya. Tetap bahagia. Gak ada yang cemas di sana. Apalagi lelah. Guru, wahai santri, jangan sampai ada termasuk generasi yang lelah. Orang semakin berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Anda pilih mana? Lelah atau lillah? Semakin kau berteriak lelah, lama-lama lillahnya yang akan hilang. Semakin kau berteriak lillah, vertikalkan kepada Rabb Azza wa Jalla, maka lama-lama lelah itu akan hilang. Anda tanya Pak Epi, tercapai tadi ngobrol terus? Karena semuanya adalah lillah. The power of God, jadbah ilahiyah. Cukup dengan mengatakan ya Rabb, anta maksudi. Wariduka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Biar Allah yang menggerakkan. Tidak ada kata lelah. Karena apa? Ini alasannya. Pak MC, punten. Ini mikrofon Ustaz. Kasihkan ke kakak kita. Ini dia orangnya. Mulai yang namanya. Anu payun. Terserah Pak MC. Menurut pada dia mangga. Rangkum mangga. Ini Pak MC. Nah, ini. Pegang mikrofonnya Kak, tenang kawan. Oke. Pasti Anda mengira kalau you akan bicara hari ini. Maksud saya, pasti Anda mengira, waduh kayaknya saya nih. Dan yang akan deg-degan adalah pasti yang di belakang dia. Kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke samping kiri. Kasihkan ke depannya. Ke depannya. Ke depannya. Kasihkan ke depannya. Kasihkan ke depannya lagi. Balikin ke dia. Anda tadi udah senang banget itu mikrofon semakin jauh ke belakang dan Anda mengatakan alhamdulillah ya Allah tidak ada. Lama-lama itu mikrofon balik lagi dan Anda istighfar disediakan ya. Pegang mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Novi Nurlati. Novi dari mana? Dari Kampung Datar Kupa, Cikarang. Di mana Kak itu Ustaz? Oh masih Bojong-Asih kan? Oke. Kelas berapa nah? Kelas 9. Kelas 9. Yuk katakan Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya kawan. Kau pakai namamu Novi. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Novi Nurlatifah dari Tasikmalaya. Saya suka sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Novi hari ini. Novi, pegang mikrofonnya. Dibaca Novi. Ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i sangat indah banget Novi. Dan ungkapan Imam Syafi'i ini harus di-highlight oleh semuanya. Apa itu? Silakan Novi dibaca. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu ungkapan siapa Novi? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Itu ungkapan siapa Novi? Imam Asy-Syafi'i. Oke. Adapun menurut Bapak yang satu ini beda lagi. Siap Novi, dibaca lagi. Mulai. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Saya suka sekali cara baca dia. Sini Novi maju ke depan, tepuk tangan buat Novi hari ini. Silakan berdiri, lihat ke depan. Oke, tidak menghalangi apa? Screen? Oke, sudah boleh. Oke. Novi, lihat kamera. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Itu nama saya loh. Jangan dipakai lagi. Itu hanya keyword aja kita ke operator. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya.
Assalamualaikum, saya Novia Latifah dari Tasikmalaya. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Berarti intinya kita harus semangat belajar, oke? Anda katakan, lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Novia Latifah, sampai jumpa. I like it, tepuk tangan buat dia ya. Nih, Pak MC diajarin nih MC-nya, suara dia suara MC. Tapi kalau jadi voice over jangan. Karena khawatirnya apa? Yang tadi voice over itu pakai suara bass. TV One memang beda. Kalau suara Novi nanti khawatirnya gini, TV One memang beda. Ya. Tapi dia apa? Novi itu punya karakter, dia bicara suaranya artikulasinya jelas banget Novi. Yuk belajar, pernah jadi MC enggak, Nov? Angkat mikrofonnya, pernah jadi MC enggak? Belum pernah, nanti diajarin dong apa MC. MC apa weh? MC dangdutan, MC nikahan. Ya. Nov, nih saya kasih. Putra sudah dan tanda tangan putri. Sertifikat, you simpan baik-baik. MC Sanegara hari ini adalah saya. 10 tahun lagi MC Sanegara bisa jadi Novi dari Miftahul Huda ya. 3, 2, 1. Barakallahu fika, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Novi bilang kita harus belajar. Memang membuat lelah, tapi kalau nggak pernah belajar, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Yang dikhawatirkan apa? Nih, ibunda yang terhormat, para ibu guru. Kenapa banyak anak-anak yang nggak fokus belajarnya? Kenapa buah hati kita dia nggak bisa fokus bapak belajarnya? Ternyata ketika di capture di Senayan, anak-anak otaknya banyak mereka yang terganggu, stres. Akhirnya apa? Terganggu, namanya adalah prefrontal cortex. Ini materi yang gak bakal antum dapatkan dalam kelas. Anak yang kecanduan handphone, sebelum tidur yang dicari handphonenya, bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Lama-lama apa? Prefrontal cortexnya akan kena. Bersyukurlah wahai yang ada di pesantren, Anda jauh dari handphone. Karena lama-lama radiasi handphone, lebih dari 30 menit Anda fokus ke handphone, bikin lelah. Mata lelah, otak lelah, yang akan kena adalah prefrontal cortexnya. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Allah menitipkan korteks ada di dahi kita. Dalam pegang hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Anda masih bingung. Ada yang cari ke temannya, dahi saya mana ya? Kemarin saking kagetnya, mana dahi? Ada yang ke belakang. Sejak kapan dahinya hijrah ke belakang? Di situ Kak, ini ilmu Allah, bukan ilmu dari saya. Ada korteks, titipan dari Allah yang harus kita jaga, yang ada di dahi Anda. Tercantum dalam Al-Quran. Korteks itu tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Apa kalau korteks kalau rusak? Kalau korteksnya rusak, lagi belajar korteksnya rusak, masuk ke pesantren korteksnya nggak dijaga, apa efeknya? Yang pertama, jika korteks rusak, dia sulit mengatur masa depan. Handphone terus gak pernah belajar. Lama-lama korteks rusak, error dia, susah dia mengatur masa depan. Gak fokus dia belajarnya. Ciri orang yang korteksnya kena kayak gimana? Anda yang sudah punya buah hati, kalau anak yang korteksnya kena, antum nih Kak, korteks cirinya yang suka kena korteks kayak gimana tuh bentuknya? Yang suka korteksnya sudah kena Kak, udah error, cirinya apa? Dia suka murung. Murung aja. Gak ada happy-happynya. Apalagi hari ini udah ada happy, gak happy pula. Kalau korteksnya sudah kena, bawaannya suka murung bunda. Murung aja. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Tah error tah gitu tah. Bahagia, kalau yang bahagia. Anda hari ini semua bahagia loh. Anda tertawa benar-benar pecah kalau ada stand up comedy mas. Punchline itu dapat banget. Anda benar-benar ketawa. Anda nangis semua Anda hari ini. Tak ada perbedaan laki-laki perempuan. Semua kalau ketawa, semua nangis. Jadi lucu saya melihat wajah Anda hari ini. Kenapa? Korteks.
Titipan dari Allah yang harus kita jaga. Kalau korteks kena, apa yang terjadi? Wahai para ayah ibu, bapak ibu guru, ciri anak Anda yang korteksnya kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu ada Jumat bersih, dia nggak bersih. Udah tahu hari ini sudah harus kumpul di sini, nggak kumpul. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Korteks kalau kena, dia nggak sopan dengan sesama, nggak sopan dengan sesepuh, nggak sopan dengan orang tua. Tuh korteks yang sudah mulai error. Korteks yang sudah kena, dia nggak kreatif. Kalau korteks sudah kena, nggak kreatif di anaknya. Cirinya kayak gimana? Kalau korteks sudah kena, maka lama-lama anak itu akan termasuk orang yang Anda mau lihat ciri orang stres? Nih, lihat. Saya akan tayangkan kepada Anda. Ciri orang stres adalah yang kayak gini. Izin ashraf Ustaz. Izin ashraf. Masih ada waktu Ustaz, Ana? Mohon izin Ustaz. Anaknya semangat banget. Bismillah. Siap. Siap. Izin Ustaz. Anda lihat ini ciri orang stres kawan. Gak tahu kerjanya apa. Antum mau dikatakan seperti bapak ini? Udah tahu besok mau ujian, dia santai aja. Udah tahu itu pintu T otomatis, dia nggak tahu kalau ayo maju mundur di situ. Yang terjadi dia melukai dirinya dan melukai orang lain. Maka kesimpulannya adalah saatnya semua generasi Miftahul Huda untuk memilih. Pilih mana antum? Wahai Miftahul Huda people. Bergerak atau tertinggal? Ikrar antum di tanah Miftahul Huda ini. Bergerak atau tertinggal? Andaikan Ustaz Muhaimin dan seluruh Dewan Guru mengangkat bendera Miftahul Huda sama-sama, jangan antum tertinggal. Bantu beliau mengangkat bendera itu. Anak aja orang Tasik Selatan, saya ingin belajar untuk mengangkat bendera ini sama-sama. Karena apa? Antum memilih bergerak karena antum yakin Allah menggerakkan alam ini dengan cinta. Antum lihat tayangan video ini, antum akan mengatakan, ya Allah Pak Epi, saya suka banget videonya Ustaz. Karena apa? Rob yang menggerakkan. Indah banget tayangan video ini. Antum mengatakan, ya Allah Pak Epi, tentram banget saya melihatnya. Karena Allah menggerakkan. Allah hanya mengangkat dan menyapa orang yang jiwanya tenang. Tidak ada kecemasan, tidak ada kelelahan. Tercantum dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hanya jiwa yang tenang yang disapa oleh Rabbnya. Bukan jiwa yang gelisah, wahai generasi. Antum di Miftahul Huda kunci sebuah petunjuk. Di situ ada jiwa ketenangan, bukan jiwa gelisah. Antum ingin bergerak, gerakan seperti Allah menggerakkan alam ini dengan indah. Karena apa? Semua tak bisa mengelak. Mau putra atau putri, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Allah yang menggerakkan. Miftahul Huda hari ini beda dengan Miftahul Huda 10 tahun yang lalu. Allah yang menggerakkan. Bukan Kiai Muhaimin yang menggerakkan. Rob yang menggerakkan beliau bersama tim. Hari ini perubahan sudah terjadi. Anda pun sudah berubah. Beda dengan 10 tahun yang lalu. Anda gak percaya? Lihat foto Anda waktu SD. Sok tinggali fotomu waktu SD gerak. Pasti Anda gak mau lama-lama lihat foto itu. Dan Anda mengatakan, on banget gue hari itu dia. Enak banget.
Saya gerak tadi Ustaz ke Bumi, ke Rompok. Pun bapak teh masang foto saya waktu SD. Astagfirullahaladzim, kok kayak gitu ya. Buktinya Allah sudah menggerakkan 10 tahun yang lalu. Raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar yang satu ini. Namanya adalah Yahoo. Dulu orang-orang kiblat internetnya adalah ke Yahoo. Semua orang cinta dengan Yahoo. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang Yahoo itu nggak tahu kemana dia perginya. Karena apa? Karena dia sudah tertindas, punah, dan tak tahu kemana. Hari ini raksasa dunia internet bukan oleh Yahoo lagi. Karena orang-orang sudah hijrah. Kemana? Google. 10 tahun yang lalu ada di zona kita. Ada orang pegang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Teneng. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah. Jarang orang pakai sekarang. Ini handphone dulu dengan simbiannya. Bangga banget dengan simbian hari itu. Sekarang karena orang-orang sudah hijrah, dunia sangat bergerak cepat. Orang-orang sudah bukan ke sini lagi, tapi sudah ke Android like this. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone zaman Fir'aun dulu. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Kudu kieu tah ngobrol sareng Miftahul Huda mah dibikin relax. Antum mah bener juga ya, gitu kan? Di otak antum bisa lagi mikir, bener juga ya. Allah yang sudah menggerakkan 30 tahun yang lalu, ajengan Ustadz, saya mau di Tasikmalaya ya. Dulu mah waktu pulang dari SD Pamijahan, jam 12 tos lohornya langsung sekolah agama tadi madrasah. Pas sekolah agama kostumnya langsung berubah. Tadi mah pakai merah putih, pas sekolah agama kostumnya pasti kayak gini. Sono Ustadz, lar saya mah eta sekolah dini ya. Kapungkur mas saya kostumnya kayak gini. Itu sarung multifungsi. Sok jujur, cowok-cowok, siapa yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan. Semua tuh good. Anda orang-orang jujur hari ini. Tepuk tangan buat cowok-cowoknya nih. Terbukti kita pernah terlahir dari orang pakidulan. Hari ini, wahai para ayah bunda, anak-anak TK, anak PAUD hari ini di luar sana, apa mau mereka lebaran kostumnya kayak gini? Gak mau. Kostum mereka kayak gimana Pak Happy? Perubahan tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah, berarti zaman sudah berubah. Allah yang menggerakkan semua ini. Berubah itu baik wahai anak-anakku. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi belajar Anda yang tadinya biasa-biasa harus menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi pola pikirmu nak. Pola pikir yang tadinya biasa-biasa harus luar biasa. 3 jam saya bersama Anda hari ini andaikan kah? Tapi you harus menjadi luar biasa setelah keluar dari hall ini. Karena apa? Buktikan hari ini. Sebelum menuju ke segmen closing, sebelum segmen penutup, saya minta Anda fokus ke satu layar ini. Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan kita dari masa ke masa? Wahai anak-anak SMP, SMA, kita nggak sadar, wahai para guru yang duduk depan kami hari ini, ngapunten. Kita nggak sadar Kak, kalau kita digerakkan oleh Sang Maha Segala dari tiap langkahnya. Yang SMP lagi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya nanti tahun depan SMA, terwujud. Yang SMA sekarang yang pakai kostum warna biru, ini kok pas banget Ustaz. Saya hari ini pakai kostum sama dengan anak SMA hari ini. Gitu. Paling tidak saya kerasa muda lagi kalau SMA ya. Tuh, saya jadi biru Ustaz. Ini mah qadarullah. Yang SMA hari ini, yang SMA hari ini nih dulu berdoa. Dia berbisik di bumi. Ya Allah, Gusti, abdi teh hayang dijadikan anak SMA tahun payon ya Allah. Allah mendengar terkabul hari ini. Yang SMP hari ini, dulu waktu SD kau berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya tahun depan jadi SMP. Terwujud. Allah yang menggerakkan. Ya review otak kita dalam 3 menit sebentar aja kawan. Beberapa tahun silam Anda pernah bangga dengan kostum-kostum anak-anak TK yang di luar sana. Anak TK itu dengan kostumnya dia mengatakan, aku akan belajar hari ini. Anak PAUD yang kau ajar mereka bangga banget dengan kostum mereka. Dan Anda pun pernah bangga waktu itu pakai baju merah putih masuk menjadi kelas anak 1 SD. Aroma tas dan warna pena yang baru itu masih tercium sampai hari ini. Penghapus yang masih tercium itu barunya itu Kak.
Anda pasti menggunakan kostum yang satu ini, kau bangga banget hari itu. Orang di luar sana yang pastinya bukan generasi Miftahul Huda, mereka bangga dengan kostum SMP-nya. You juga sama, wahai Green Generation, anak-anak SMP dengan hijau putihnya. Anda harus bangga dengan kostum itu. Seperti mereka bangga dengan kostum anak SMP yang lainnya. Wahai anak SMA, mereka bangga banget menjadi generasi putih abunya. Anda harus lebih bangga dengan kostum birumu itu SMA. Allah yang menggerakkanmu sampai hari ini, nak. Bukankah kau yang sekarang berikrar, Pak Happy, saya memilih bergerak dibandingkan tertinggal. Hai people, berarti kesimpulannya apa? Anda sudah mengatakan, Pak Happy, sebentar lagi saya akan meninggalkan seragam sekolah itu, Pak Chandra. Ustadz, saya sudah ikrar, nanti suatu saat saya akan lulus dari alam Miftahul Huda ini. Saya menanggalkan semua seragam sekolahku. Pak Happy, impian saya satu, Ustadz, nanti suatu saat saya akan diwisuda, Pak Happy, di sini. Ada tulisan Haflatut Takhrij, prosesi wisuda generasi Miftahul Huda. Anda pakai toga kebanggaan Anda, orang tua Anda hadir, MC-nya memanggil, prosesi wisuda Yayasan Miftahul Huda akan segera dimulai. Anda dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Anda maju dengan gagah, Anda maju dengan cantik, naik ke atas panggung, Anda menunduk di depan sang rektor, sang kiai. Situ Anda disematkan sambil mengatakan, ya Allah, akhirnya aku selesai belajar Miftahul Huda ini, aku sukses ya Allah hari ini. Anda turun dari panggung sebelah kiri, kau melihat ibumu lagi berlinang air matanya. Tidak sedikit mahasiswa dia menunduk di depan sang ibu sambil mengatakan, Bunda, aku berikan toga ini untukmu. Ibu itu mengatakan, ya Allah, tiap hari saya berkebun, semua terbalas dengan hari ini. Seorang ayah dengan pakaian sederhana, dia memegang pundakmu. Bapak bangga, Bapak bangga denganmu. Dia bangga denganmu. Bukankah ini pernah terjadi di Manado? Saat itu saya MC wisuda, Ustazah, wahai Dewan Guru. Saat acara wisuda, saya pegang itu mikrofon. Saya katakan, prosesi wisuda akan segera dimulai. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba protokoler teriak dari belakang. Dia mengatakan, Pak MC, Pak Happy jangan mulai dulu acaranya Pak Happy. Kita nunggu satu wisudawan yang terlambat dari tanah Manado. Kasihan dia jauh dari Watampone, Pak Chandra. Kita tunggu sebentar. Kita nunggu sampai 45 menit wisudawan yang terlambat itu. Semua menunggu dia. Anda tahu siapa yang terlambat hari itu di hari wisuda? Pasti semua mengatakan, kok bisa-bisanya di hari wisuda dia terlambat? Oh, Anda jangan salah. Dia punya cerita di balik keterlambatan di hari wisuda. Apa alasannya? Ini alasan kenapa. Banyak yang berlinang air mata. Di mana-mana. Jangankan Anda, Kak, wahai santri-santriku, wahai anak-anakku. Jangankan Anda, hei 250 narapidana di Watampone. Mereka berlinang air matanya. Padahal mereka tatoan, gondrong. Ada bekas sayatan pisau di pipinya. Melihat tayangan ini, berlinang air matanya. Saya bilang, kenapa bang menangis? Benar Pak Chandra, 16 tahun aku di penjara. Impianku satu, aku ingin peluk orang tua aku sebentar Pak Chandra. Aku terbuang di dalam sel ini. Sebenarnya kau siapa? Aku Alex Bang Chandra. Aku pembunuh yang sudah membunuh 78 orang. Di situ saya takut. Jangan sampai saya ke 79. Saya mulai mundur. Orang Kementerian Sosial bilang, Pak Happy, semangat. Enak kali kau ini. Jangan sampai kita ke 79. Dia nangis, Kak. Ada bekas sayatan pisau di pipinya. Kenapa seperti itu? Bukan karena saya. Allah yang menggerakkan. Dia preman, tapi hatinya Hello Kitty. Tuh, Ustaz, saya tadi ada takut Ustaz. Aduh, dia baru langsung nangis kayak gini. Jangan sampai Anda keluar dari aula ini, mata Anda udah gak berbentuk mata manusia lagi. Anda bilang, Pak Happy kenapa ya? Semua loh. Mau putra putri semua. Putra itu bunda jarang berlinang air mata. Anda tanya, itu Pak Happy hipnotis ya? Enggak dihipnotis. Terus apa Pak Happy? Itu namanya adalah hypno audience.
Hipnoaudiens itu bagaimana kita bicara, menginspirasi banyak orang, menggerakkan. Karena anak bicara bukan hanya lisan, tapi jiwa raga anak ikut bicara atas izin Allah. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Semua atas izin Allah. Coba kalau saya ceritanya kayak gini. Saya balikin ini gambar, Anda sudah mulai banyak yang berinang air mata gara-gara gambar yang satu ini, betul? Andai kan saya ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan kita di wisudanya, di wisuda ya. Nanti pas di wisuda kan pakai toga ya. Habis itu kan dipanggil tuh sama MC-nya ya. Ya wisudawan maju ke payun, maju. Sok. Tuh sok maju sok tah berdiri itu tah. Kan disematinnya eta teh sama itu teh sama Pak Kiai kan disematin terus nunduk gitu tah nunduk. Pas turun teh ibunya pasti nangis, teh bangga pasti ibunya. Terus dia tanya, "Ibu kenapa ibu teh nangis?" Ibu itu kan bilang, "Atuna saya teh bangga we atuh kamu jadi wisudawan." Habis itu saya cerita lagi, teman-teman, saya teh astagfirullahaladzim pernah ke Manadonya. Pas di Manado eta mah teu kira-kira, anu terlambat wisuda geura sok. Mau lihat orangnya, videonanya kelanya, ya. Ya, mana geura? Tah. Eta bapana teh teu tiasa jalannya tos sepuh, jadi gitulah. Itu yang di belakang anaknya, itu tong halangan eta sebenarnya begitu. Nah, iya nangis ya, ini nangis ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Dari situ Anda menyimpulkan, oh iya ya. Dari gaya bicara kami yang bicaranya seperti ini, itu yang membuat Anda terhipno. Saya teh ke Aceh ya. Pas di Aceh, astagfirullahaladzim ada perempuan teriak kan gorowok eta tah ya. Tah jalmina tah. Ngagorowok kita mah di belakang, kan dia teh pengen wisudanya, Pak wisuda. Gambarnya sama, musiknya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Kan wisuda, terjadi wisuda. Jadi kumanya sakit katanya ya. Habis sakit teh maut. Jadi tos maut mah, masa udah maut meninggal teh langsung wisuda? Terjadi wisuda ada maut ya. Masa saya ngomong kayak gitu, Anda pun tertawa. Tapi kalau ngomongnya kayak tadi, teman-teman, ini sang ayah dengan pakaian sederhana. Saya melihat Anda melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Nangis lagi Anda udah kayak gitu kan. Anda tanya, teh kumaha teh Pak bisa kayak gitu? Itu namanya adalah hypno communication. Jadi kalau bicara, buat strategi yang membuat Anda duduk nyaman selama 2 jam hari ini. Alhamdulillah pengersa, daya nunutan. Kacida mana nunutan teh ya? Yang lain pada nangis ingak-ingatan dia nunutan beda kacida itu malah. Dipertanyakan eta makhluk datang dari mana? Tuh alhamdulillah hatur nuhun para guru semuanya hadir, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hari ini yang hadir. Saya mah pengen belajar eta kumaha cara belajar bicara terus bisa memberikan orang pengaruh. Nanti kita ke sini lagi. Bagaimana caranya? Mau belajar? Tuh lucu mata Anda habis nangis ketawa lagi. Makhluk seperti apa Anda ini? Enggak telungsur ti dia ditanya orang tuanya, astagfirullah dikumahakeun tadi luhur katanya. Itu tuh alhamdulillah pengersa tuh. Habis nangis mereka tertawa lagi. Itu yang saya rindukan. Jangan sampai Anda nangis terus sampai rumah kau nangis-nangis. Itu saya harus tanggung jawab. Bisa tertawa lagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Siapa yang berani bicara sebelum saya tutup? Maju ke depan. Pertanyaannya adalah, mau Bapak Ibu guru juga boleh. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini dari materi kita? Selama 2 jam kami bicara, apa yang sudah Anda dapatkan? Saya hitung 5 mundur. 1 orang yang berani bicara. 2 orang. Masih ada? Oke, 1 orang. Bunda Bu Guru. Kalau Pak MC mau udah tampil tadi atau Pak MC? Ya, Bu Guru. Tepuk tangan buat Ibu Guru. Oke. Saya senang sekali ketemu Ibu Guru hari ini. Bismillah. Bu, ada mikrofon yang sudah saya standby-kan di sini. Mangga. Silakan Bunda.
Perkenalkan nama dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Irni Andriani Oke. dari SMA ITB Miftahul Huda, Bapak. Oke. Bunda asli dari Bojongasi? Dari Garacina. Di mana lagi tuh? Daerah Cibalong. Cibalong saya tahu. Karena kemarin habis dari Cibalong. Negara Cina. Bunda, apa yang Anda lihat dari hari ini ya? Semua mata tertuju ke satu acara. Kemudian mereka berdinamika. Sekali mereka tertawa. Sekali mereka menangis. Sekali mereka deg-degan gara-gara laser warna merah. Apa yang Anda lihat dari acara hari ini? Silakan Bunda. Untuk hari ini, Pak Happy, saya sebagai guru sangat berbangga sekali melihat anak didik saya, baik dari anak-anak SMP dan SMA, baru melihat antusias gitu. Nah, melihat keceriaan mereka misalkan dalam materi ini sebagai motivasi ya Bapak bagi saya juga sebagai pengajar. Ilmu yang didapat mungkin untuk anak-anakku, ilmu itu sangat bermanfaat. Jadi jangan sampai engkau jadi sisihkanlah ilmu itu. Nah, bagi para guru khususnya, jadi bagaimana cara kita membuat anak didik itu jangan sampai stres. Ya, jangan sampai stres. Jadi buat anak didik kita itu harus selalu happy. Nah, sehingga baik mata pelajaran apapun itu mereka sukai. Nah, karena kenyataannya Pak Happy, jadi anak itu terkadang suka jenuh mungkin ya. Suka jenuh atau kadang ngantuk. Jadi belum berapa jam sudah mengantuk. Jadi terima kasih sekali, terima kasih banyak atas materi dan motivatornya. Saya sebagai guru sangat terinspirasi gitu. Alhamdulillah. Ya, mungkin hanya itu Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Bunda Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga hari ini selain santrinya yang hadir, Bunda ini hanya secari kertas sederhana, tapi mudah-mudahan berkenan bahwasanya hari ini kita satu frame dalam bersama mereka hari ini. Semoga berkenan. Silakan diambil gambar Bunda agak sebelah sini biar agak kelihatan lihat. Oke. Terima kasih hatur nuhun Bunda, jazakallahu khair. Salam buat teman-teman semuanya. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini people. Saya minta kerjasama Anda hari ini bahwa dalam satu segmen, bahwa semua harus menjadi insan yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan saatnya saya untuk mengatakan kepada Anda, sebelum kita keluar dari ruangan ini, coba angkat tangan kanannya people. Kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir dari Miftahul Huda hari ini. Takbir. Tanah Miftahul Huda merindukan takbir Anda semua hari ini. Takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Satu minggu yang lalu kita bertemu satu frame bersama Ustaz Abdul Somad. Dan insya Allah dalam waktu sebentar lagi kita satu acara lagi di Hotel Langham Jakarta bersama Profesor Ustaz Abdul Somad. Kita mengisi acara bersama beliau. Saya nggak tahu kok tiba-tiba saya ingin berbisik kepada beliau. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Andaikan Ustaz Abdul Somad nanti ada hadir di area Tasikmalaya atau area Jawa Barat, sesekali gongkan kita bawa Ustaz Abdul Somad ke Miftahul Huda di sini hari ini. Antum mau dengan datangan beliau? Nanti kedarurat saya akan komunikasi bersama beliau. Kita kumpulkan semua masyarakat, para tokoh di sini, dan kita akan musyawarahkan ke depannya. Ala kulli hal, hadza min fadli rabbil arsyil azim. Kiai, itu yang bisa kami sampaikan. Ustaz-ustaz hatur nuhun, Bapak Kepala hatur nuhun, dari tokoh hatur nuhun, semua yang hari ini hadir, ayah bunda, bu guru hatur nuhun punten, dan semua yang hari SMA terima kasih dengan biru-birunya, terima kasih. SMP juga sama. Saya mohon izin setelah ini kami akan menuju ke Bandung ke pesantrennya Ustaz Yusuf Mansur untuk acara persiapan nanti malam di Darul Quran Ujung Berung Bandung. Hadza min fadlil asyim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa as'adallahu fi daruin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Edi Chandra, MC Istana Negara Republik Indonesia. Bangga hari ini berada di pondok pesantren Miftahul Huda yang berada di Gunung Asih Malaya. Dan sebuah kebanggaan hari ini bersama para santri dan guru. Mereka dalam satu bikin ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga Huda tetap berkibar nilai kalimatillah dan my people tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Takbir! Nusantara merindukan takbir Anda semuanya. Takbir! Tepuk tangan untuk itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.